Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Ia adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang dan pekerja keras. Siti telah menikah dengan seorang pria bernama Budi, seorang petani sederhana yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Mereka memiliki dua anak yang cerdas dan lucu, yaitu Dinda dan Raka. Dinda adalah gadis yang rajin dan gemar membaca buku, sementara Raka adalah anak yang aktif dan suka bermain di sawah bersama teman-temannya. Sejak kecil, Siti sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia tumbuh di keluarga petani yang menghargai kerja keras dan kejujuran. Ketika menikah dengan Budi, Siti merasa bahagia bisa membangun keluarga kecil yang harmonis. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya yang akan berangkat ke ladang serta mengantar anak-anak ke sekolah. Meski hidup sederhana, Siti selalu berusaha memberikan cinta dan perhatian kepada keluarganya. Ia mengajari anak-anak tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan saling menghormati. Siti juga aktif di kegiatan desa, seperti membantu ibu-ibu lainnya dalam membuat kerajinan tangan dan berpartisipasi dalam acara gotong royong. Semua orang di desa mengenal Siti sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Namun, di balik senyum hangatnya, Siti juga menyimpan rasa lelah yang mendalam. Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan istri petani yang sering bekerja hingga larut malam membuatnya merasa kesepian. Siti merindukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari sekadar rutinitas harian. Namun, di balik keharmonisan yang tampak dari luar, Siti menyimpan rahasia yang kelam. Hatinya yang selama ini dipenuhi oleh rasa tanggung jawab sebagai ibu dan istri, perlahan mulai goyah saat ia bertemu dengan Pak Kades, seorang kepala desa yang karismatik dan berwibawa. Pak Kades tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana, tetapi juga karena sikapnya yang lembut dan perhatian pada warga desa. Dalam setiap kesempatan, tatapan mata mereka bertemu dan membangun ikatan emosional yang semakin sulit dihindari. Siti yang merasa kesepian akibat kesibukan Budi di ladang, menemukan kenyamanan dalam perhatian dan kata-kata manis Pak Kades. Seiring waktu, perasaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan sulit dikendalikan. Awalnya, pertemuan mereka hanyalah sebatas urusan desa. Siti sering membantu di acara-acara desa dan kegiatan sosial yang dipimpin oleh Pak Kades. Mereka berkolaborasi dalam merancang program desa, membantu warga yang membutuhkan, serta mengorganisir acara budaya dan gotong royong. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih akrab dan personal. Pak Kades yang pandai berbicara dan selalu memperhatikan Siti dengan penuh perhatian, membuat hati Siti bergetar. Setiap kali Siti berbagi cerita tentang kesulitannya mengurus anak-anak atau tentang impian masa mudanya yang tertunda, Pak Kades selalu mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan emosional yang hangat. Momen-momen sederhana seperti berbagi teh hangat usai rapat desa atau berjalan bersama di jalan setapak menuju sawah semakin memperkuat ikatan emosional mereka. Siti merasa dihargai dan dimengerti, sesuatu yang jarang ia rasakan dari Budi yang sibuk dengan pekerjaannya di ladang. Setiap kali ada pertemuan desa, Siti merasa bersemangat, bukan hanya karena tanggung jawabnya, tetapi juga untuk bertemu dengan Pak Kades. Percakapan mereka yang awalnya hanya tentang urusan desa, semakin berkembang menjadi diskusi yang lebih personal. Mereka berbagi impian, harapan, dan ketakutan yang selama ini tersembunyi di hati masing-masing. Pesan-pesan singkat yang mereka tukar setiap malam menjadi jembatan emosional yang membuat Siti merasa lebih hidup.
Pak Kades sering mengirimkan kata-kata penyemangat dan pujian yang membuat Siti merasa dihargai sebagai wanita, bukan sekadar istri dan ibu. Siti mulai menantikan momen-momen bertemu di acara desa, di mana mereka bisa mencuri pandang dan berbagi senyuman rahasia. Tak jarang, mereka juga saling bertukar hadiah kecil yang bermakna, seperti bunga liar yang dipetik di ladang atau makanan ringan yang dibuat dengan penuh perhatian. Kebersamaan mereka semakin erat, hingga akhirnya, tanpa disadari, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan yang seharusnya sebatas teman, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan sulit untuk dihindari. Pada suatu malam yang sunyi, Siti diam-diam meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Pak Kades di sebuah gubuk tua di pinggir hutan desa. Di tempat itulah mereka berbagi cerita, tawa, dan akhirnya cinta yang terlarang. Angin malam yang berbisik di antara pepohonan seolah menjadi saksi bisu atas hubungan yang semakin membara. Siti, yang merasa kesepian selama bertahun-tahun, menemukan pelipur lara dalam pelukan Pak Kades. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang terabaikan, tentang luka-luka yang tersembunyi di balik senyuman mereka di hadapan masyarakat. Dalam pelukan Pak Kades, Siti merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah tangganya. Waktu seakan berhenti saat mereka menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, seolah alam semesta pun memahami cinta yang tak seharusnya ini. Suara jangkrik yang bersahutan dan hembusan angin malam yang lembut menjadi latar harmoni yang menyelimuti mereka. Siti merasakan detak jantung Pak Kades yang berdetak cepat, seirama dengan getaran hatinya yang penuh dengan kegelisahan. Di sisi lain, perasaan bersalah terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan wajah Budi yang setia, anak-anaknya yang polos, serta masyarakat desa yang selalu menghormatinya. Namun, kehangatan yang ia rasakan di pelukan Pak Kades membuatnya sulit untuk mundur dari hubungan yang terlarang ini. Pak Kades pun tak jauh berbeda. Sebagai pemimpin yang dihormati, ia sadar bahwa hubungan ini dapat menghancurkan reputasi dan kepercayaan warga desa yang selama ini ia bina. Namun, hati manusia terkadang lemah di hadapan cinta yang datang tanpa diduga. Mereka menghabiskan malam itu dengan berbagi cerita, mengungkapkan mimpi yang tak pernah tercapai, dan menyelami luka-luka batin yang selama ini terpendam. Namun, di balik kebahagiaan sesaat itu, bayang-bayang dosa terus membayangi pikiran Siti. Ia tahu, cepat atau lambat, kenyataan pahit akan menghantam mereka berdua. Meski demikian, dorongan hati yang begitu kuat membuatnya sulit melepaskan diri dari pesona Pak Kades. Mereka berjanji untuk tetap merahasiakan hubungan ini, bertemu di tempat tersembunyi, dan menjaga perasaan mereka agar tak tercium oleh warga desa yang selalu memperhatikan setiap gerak-gerik orang lain. Namun, semakin dalam mereka terjebak dalam cinta ini, semakin sulit bagi Siti untuk menutupi kebohongan yang mulai menggerogoti hatinya. Namun, desa yang kecil tidak bisa menyembunyikan rahasia besar seperti ini. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga desa. Budi, yang awalnya tidak curiga, mulai merasakan perubahan pada istrinya. Siti sering pulang larut malam dengan alasan kegiatan desa, dan ia menjadi lebih sering melamun. Budi pun memutuskan untuk menyelidiki. Suatu malam, Budi diam-diam mengikuti Siti dan mendapati istrinya bertemu dengan Pak Kades di gubuk tua tersebut. Hatinya hancur melihat pemandangan itu. Dengan hati yang berat, Budi mendekati mereka dan mengungkapkan rasa sakitnya. Siti menangis terseduh-seduh, menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Hatinya hancur membayangkan betapa Budi, suaminya yang setia, terluka oleh pengkhianatan ini. Ia merasa menyesal
telah membiarkan rasa kesepiannya membawanya pada cinta yang terlarang. Pak Kades pun tak kalah dirundung rasa bersalah. Sebagai pemimpin yang dihormati di desa, tindakannya telah mencoreng nama baiknya dan mengecewakan banyak orang yang selama ini mengandalkannya sebagai panutan. Warga desa yang mengetahui kejadian ini merasa terpukul dan marah. Mereka tak menyangka sosok yang mereka hormati dapat melakukan hal yang begitu tercela. Kabar perselingkuhan ini menyebar dengan cepat di desa. Tetangga-tetangga yang dulunya menghormati Siti kini memandangnya dengan penuh kecurigaan dan cemoohan. Anak-anak Siti, Dinda, dan Raka pun menjadi sasaran ejekan teman-teman mereka di sekolah. Budi yang hatinya hancur, merasa bimbang antara amarah dan cinta yang masih tersisa untuk Siti. Dengan berat hati, Siti memohon ampun pada Budi, bersumpah untuk meninggalkan hubungan gelapnya dengan Pak Kades dan berusaha memperbaiki rumah tangganya. Budi, meski hatinya terluka, melihat ketulusan di mata Siti dan memutuskan untuk memberi kesempatan demi anak-anak mereka. Pak Kades yang merasa tak lagi pantas memimpin desa, mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan desa untuk mencari ketenangan serta menebus dosa-dosanya. Siti dan Budi pun perlahan-lahan membangun kembali cinta dan kepercayaan yang telah hancur, meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan dan luka yang sulit dilupakan. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa tentang pentingnya menjaga kesetiaan dan kejujuran dalam sebuah hubungan, serta tentang kekuatan maaf dan ketulusan hati untuk memperbaiki kesalahan. Akhirnya, Siti memutuskan untuk meninggalkan hubungan terlarang itu dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Budi. Prosesnya tidak mudah, tetapi dengan ketulusan dan kesabaran, Budi perlahan mulai memaafkan Siti demi anak-anak mereka. Pak Kades yang merasa bersalah mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan desa untuk mencari ketenangan dan menebus dosanya. Siti dan Budi pun belajar dari kesalahan ini, memperkuat cinta dan kepercayaan mereka yang sempat hancur. Cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa, bahwa cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang harus dijaga dalam sebuah keluarga, dan bahwa setiap kesalahan dapat diperbaiki dengan ketulusan hati dan kesabaran.